Eksekusi rumah di Sidoarjo ricu. Gunung Semeru di Lumajang erupsi, warga mengungsi. Banjir di Jombang, pengantin terpaksa digendong. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita dari Sidoarjo. Saudara, eksekusi lahan seluas 7.798 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo pada Rabu sore berujung ricuh. Kericuhan dipicu karena keluarga yang bermukim di lokasi tersebut enggan untuk meninggalkan rumah mereka. Adu mulut antara warga dengan aparat kepolisian dan jurusita dari Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah mulai terjadi sejak Rabu siang. Suasana semakin memanas lantaran jurusita bersama buruh kasarnya tetap melanjutkan proses eksekusi lahan seluas 7.798 meter persegi. Menurut Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, eksekusi ini dilakukan setelah Muhammad Agus Alfian sebagai penggugat menang gugatan atas PT Ciptaning Puri Wardani yang mana selama ini bergerak dalam bidang properti atau pihak yang melakukan pembangunan 38 rumah warga ini. Kalau luasan lahan sesuai dengan apa yang ada di penetapan, yang ada di putusan adalah kurang lebih 7.798 meter. Ini putusnya apa? SHM? Tok D? Di sini dalam amar putusan, ya, yang paling penting di sini adalah salah satu amar putusan berbunyi menghukum tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah seluas kurang lebih 7.798 meter tersebut terletak di desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Saudara, Pengadilan Negeri Malang mengeksekusi sebuah rumah di Kota Malang. Penghuni rumah sempat menolak proses pengosongan rumah yang ditempati dengan menggembok pagar rumah dari dalam. Jurusita Pengadilan Negeri Malang terpaksa harus menggunakan gunting untuk memotong gembok yang dipasang di pagar rumah yang akan dieksekusi. Setelah berhasil memasuki rumah, penghuni yang mencoba untuk bernegosiasi dengan panitera ditolak. Rumah yang dieksekusi ini berada di Jalan Indragiri, Kota Malang. Jurusita Pengadilan Negeri Malang langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Ramli Hidayat, panitera Pengadilan Negeri Malang menjelaskan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan risalah lelang. Pengosongan paksa dilakukan karena pemohon yang merupakan pemenang lelang tidak juga menguasai rumah yang dimenangkan. Kami dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 November tahun 2025 melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang nomor 1115/47/2023 tanggal 22 Januari tahun 2024 yang sudah dibalik nama atas nama Chandra Suyapto dengan luas 405 meter persegi yang terletak di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Sementara itu, Ilhamul Huda, kuasa hukum pemohon, bilang bahwa eksekusi rumah berawal dari hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan hingga dilakukan lelang dan dimenangkan oleh kliennya. Dari hal ini dulu ini juga dilakukan perlawanan oleh termohon karena ada beberapa hal sehingga sudah juga diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang dan putusannya itu ditolak sehingga pelaksanaan eksekusi ini bisa dijalankan dengan baik. Setelah proses pengosongan rumah, seluruh barang yang dikeluarkan akan ditampung di tempat penampungan sementara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan status Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dari waspada atau level 2 menjadi awas. Hal ini lantaran awan panas Gunung Semeru di Lumajang masih terjadi sehingga warga mengungsi ke tempat lebih aman. Video amatir warga merekam awan panas Gunung Semeru saat ini sudah mencapai 14 km lebih. Bahkan saat ini sudah melampaui jembatan Curah Kobokan yang merupakan akses utama penghubung Kabupaten Lumajang Malang. Karena luncuran awan panas saat ini masih berlangsung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan 2 kali status Gunung Semeru dari waspada ke siaga dan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat menaikkan status Semeru menjadi awas. Akibatnya, wilayah sekitar radius 14 km kini sudah ditutup total. Hal ini karena membahayakan warga maupun pengguna jalan. Kondisi ini membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, menghindari jangkauan awan panas. Statusnya awas ya untuk Semeru saat ini. Nah makanya masyarakat sekarang ada beberapa yang sudah mengungsi. Tapi harapan kami semoga semuanya aman terkendali. Pasca terjadi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, banyak warga yang melihat dari dekat lokasi terdampak dan memastikan kondisi Gunung Semeru tidak berdampak pada warga di bawah aliran. Warga di Candipuro pulang ke rumahnya masing-masing untuk mengecek kondisi rumah dan isinya. Gunung Semeru masih terlihat mengeluarkan kepulan asap putih kecoklatan dari atas awah. Sesekali guguran lava juga masih terlihat keluar dari ujung lidah lava. Pasca erupsi, material yang terbawa awan panas nampak masih mengepul asap putih, pertanda material itu masih panas. Sungai yang dalamnya sekitar 10 hingga 20 meter kini sudah tertutup material awan panas. Warga mendatangi lokasi terdampak di aliran Sungai Curah Kobokan. Mereka ingin tahu kondisi sungai pasca erupsi. Sementara itu, warga yang mengungsi di Balai Kecamatan Candipuro balik ke rumahnya masing-masing. Saya ingin tahu karena kemarin itu dalamnya itu 20 meter, perkiraan 10 meter sampai 20 meter. Tapi sekarang itu rata Pak, sama lava. Jadi saya ingin tahu lokasinya di bawahnya Jembatan Perak karena rumah saya itu ada di bawah, di Pondeli Selatan di pinggiran. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur melukai warga. 2 orang warga mengalami luka bakar saat melintas di Jembatan Curah Kobokan. Sementara itu tidak hanya warga yang ada di zona merah, warga yang cukup jauh dari Gunung Semeru juga ikut mengungsi. Sangat tebal ler, abunya ler. Video amatir warga merekam detik-detik awan panas Gunung Semeru menerjang Jembatan Curah Kobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Asap yang disebabkan awan panas mengepul tinggi dan menutup jalan raya. Akibatnya, 2 orang suami istri warga Kabupaten Kediri yang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya kemudian dibawa ke Puskesmas Candipuro. Namun karena luka bakarnya cukup serius, saat ini keduanya sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum daerah terdekat. Yang terdata di Puskesmas Candipuro, ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Jadi hanya ada 2 Bu ya? Pengendara motor atau? Pengendara motor. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro yang jaraknya cukup jauh dari lereng Gunung Semeru juga ikut mengungsi di balai desa setempat. Langkah ini dilakukan mereka sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari bencana erupsi Gunung Semeru. Menurut warga, saat kejadian ia melihat langsung awan panas meluncur ke arah tenggara sehingga membuat mereka takut. Sebagai langkah antisipasi, mereka memilih mengungsi di balai desa setempat. Hah? Takut sendiri. Takut sendiri? Iya. Padahal rumah jenengan? Tidak ada apa-apa. Jauh ya? Oh, agak jauh ya. Kenapa ini? Jauh, saya takut ada kabut itu loh. Lava ya? Iya. Jadi ada kabut? Iya.
jalan ke sini dah. Sini ya. Di sana kan turun. Turun ya. Iya. Rabu malam, lereng Gunung Semeru masih diguyur hujan deras yang disertai abu vulkanik. Akses menuju Malang saat ini sudah ditutup karena takut membahayakan pengguna jalan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Puluhan rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas pada Rabu sore kemarin. Rata-rata kerusakan diakibatkan adanya timbunan awan panas yang disertai lahar dingin. Kerusakan ini terlihat di Dusun Sumbersari dan Gumuk, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Rumah warga rusak, tertimbun material, dan bahkan ada yang hancur. Menurut warga, mereka tidak ada yang tahu peristiwa ini terjadi, sebab mereka langsung mengungsi saat sirine bahaya Semeru dibunyikan. Sejumlah peralatan rumah tangga juga banyak yang tertimbun. Barang-barang yang bisa dipakai kemudian diambil warga dan diamankan ke sanak saudara. Saudara mertua, Mas. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Iya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Klobodoyo, Mas, di pertanian. Iya. Kondisinya ada berapa rumah, Mas, yang kena, Mas? Sekitar 10, Mas. 10 lebih lah. Hancur semua. Mulai dari barat ya sampai ke arah. Sementara itu, pemerintah setempat sudah menutup aktivitas penambangan pasir hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Saudara, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup pendakian ke Gunung Semeru. Selain itu, 100 lebih pendaki yang berada di Ranukumbolo saat terjadi erupsi dipastikan dalam kondisi aman. Kepala BBTNBTS Rudianta Cahya Nugraha menyampaikan bahwa saat erupsi Gunung Semeru pada Rabu kemarin, total ada 187 orang yang berada di Ranukumbolo. Mereka terdiri dari 129 pendaki bersama pemandu dan porter. 187 orang ini dalam kondisi selamat dan posisi aman. Menurut Rudi, material erupsi Semeru tidak mengarah ke Ranukumbolo yang berada di sisi utara, sedangkan material erupsi mengarah ke sisi selatan dan tenggara. Setelah terjadi erupsi, pihak TNBTS juga menutup pendakian ke Ranukumbolo Gunung Semeru untuk sementara sampai kondisi dinyatakan aman. Saat ini para pendaki yang telah berada di Ranukumbolo sejak sore kemarin, sejumlah 129 pendaki, beserta dengan pemandu, petugas dan porter hingga total berjumlah 187 orang dalam kondisi aman. Material erupsi bergerak ke arah selatan hingga tenggara, sedangkan posisi Ranukumbolo berada di sebelah utara, sehingga tidak terdampak secara langsung erupsi. Tempat pernikahan kebanjiran, pengantin terpaksa digendong. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, seorang pengantin perempuan harus digendong ke lokasi akad nikah lantaran banjir yang menggenangi acara resepsi pernikahannya. Hujan yang mengguyur Jombang, Jawa Timur sepanjang Selasa malam mengakibatkan warga terpaksa menggelar acara pernikahan di tengah banjir. Bahkan, pengantin perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah harus digendong saudaranya menuju lokasi akad yang berada di halaman rumahnya. Meski digelar di tengah banjir, akad nikah yang dilaksanakan Rabu siang itu pun berlangsung lancar. Para tetangga dan kerabat tetap hadir, meski harus melintasi banjir yang merendam jalan desa setinggi 25 hingga 30 cm. Tadi nikahan jam 7, Mas, ya toh. Berhubung ada banjir, ditunda jam 8. Berhubung mau ke sini jam 10, ditunda baru luhur. Jam sama jalanan nanti. Banjir yang terjadi di Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang ini diakibatkan tersubatnya aliran sungai dan meluap hingga ke permukiman warga. Muhammad Syafiuddin,
Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Saudara, sebuah pohon berukuran besar roboh dan terbawa longsor saat hujan deras menutup jalan penghubung Madiun Ponorogo, Desa Kare, Kabupaten Madiun. Pada Kamis pagi, warga bersama TNI Polri dan sukarelawan gotong royong membersihkan material kayu agar akses warga bisa dilalui. Sebuah pohon jenis talesan berdiameter lebih dari 1 meter. Roboh dan terbawa longsor menutup jalan alternatif penghubung Madiun Ponorogo, Dusun Kandangan, Kare, Kabupaten Madiun. Diperkirakan batang pohon tersebut longsor pada Rabu malam setelah wilayah setempat diguyur hujan deras. Akibat tertutup batang pohon dan material tanah, akses kedua arah sempat terganggu. Agar lalu lintas kedua arah dapat dilalui kembali, warga bersama TNI Polri dan sukarelawan gotong royong membersihkan batang kayu serta material tanah menggunakan gergaji mesin dan cangkul. Ini tadi malam Mas, tapi tepatnya mungkin ya tengah malaman, karena nggak pas ngepasi, nggak ada orang lewat, karena jalur sepi lah ini. Tahu-tahu ya tadi pagi waktu mau berangkat, orang berangkat cari suket. Tahu jatuh ya, gitu ya. Ya. Ini pohon jenis apa? Ini pohon jenis talsan. Kalau panjangnya dan diameternya sekitar berapa? Ini diameternya 1 meter lebih, Mas. Pohonnya sekitar 2 meter sampai 3 meter, ini besar. Ini pohon sudah tua ini? Ya sudah tua, ini akarnya yang rapuh. Setelah pembersihan, akses kedua arah dapat terbuka dan kendaraan bisa melintas kembali. Warga pengguna jalan diimbau tetap waspada terhadap potensi tanah longsor maupun pohon tumbang, terutama saat terjadi hujan intensitas tinggi. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Puluhan warga Kediri yang terdampak banjir akhirnya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu diberikan untuk meringankan beban warga. Puluhan warga Desa Manyaran, Kecamatan Banyian, Kabupaten Kediri ini mengantri di aula kantor kelurahan. Mereka antri untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan itu diberikan untuk meringankan beban para warga yang beberapa hari terakhir terdampak banjir. Total ada 62 keluarga yang mendapatkan bantuan. Setiap warga mendapatkan bantuan berupa beras dan sejumlah makanan cepat saji. Meski banjir sudah surut, namun petugas memberikan imbauan kepada warga agar tetap berhati-hati jika ada banjir susulan, mengingat intensitas curah hujan masih tinggi. Kurang lebih 10 item itu yang di dalam blok itu. Di sini di Desa Manyaran, Dusun Putat, kita memberikan bantuan berupa 1 paket sembako, berupa beras, lauk pauk, dan juga family kit. Dan bantuan ini murni dari Pemkab, dalam hal ini melalui BPBD untuk memberikan bantuan sembako kepada korban terdampak banjir sejumlah 62 kakak. Harapannya dengan bantuannya seperti apa? Harapannya mungkin dengan bantuan ini semoga bisa meringankan beban para korban banjir dan ke depan bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi banjir dan semoga tidak terjadi banjir lagi. Sementara itu, salah satu warga mengaku bersyukur setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun warga hingga kini masih takut jika ada banjir susulan, mengingat intensitas curah hujan di Kediri masih tinggi. Apa? Tanggapannya dengan adanya bantuan ini? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya dari Mas Buk, dari Pak Lurah, dari semua yang. Akan ada banjir lagi gitu? Iya, no, tetap. Selama ini kan masih ada bangunan tol itu kan belum jadi. Kan itu terpaksa hujannya kan masih lama, kan baru ada hujan, itu sudah dampaknya banjir besar. Ya. Sebelumnya, beberapa hari terakhir 66 warga Desa Manyaran, Kabupaten Kediri terendam banjir.
Banjir datang setelah debit air sungai Bendo Krosok meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Nelayan tradisional Pantai Pancer, Kecamatan Puger, Jember, enggan melaut dampak cuaca ekstrim. Hal ini membuat pasokan ikan menurun hingga berdampak harganya naik. Ratusan perahu nelayan hanya terparkir di dermaga Pantai Pancer dan bantaran Sungai Bedadung, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Kamis pagi. Nelayan memilih tidak melaut karena angin kencang dan gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter di tengah perairan Laut Selatan Jawa. Dampaknya pasokan ikan segar dari nelayan turun dan harganya naik. Pedagang terpaksa mendatangkan ikan dari luar kota seperti Banyuwangi, Situbondo, dan Pasuruan dengan harga lebih tinggi. Harga ikan tongkol tuna kini naik menjadi Rp26.000 dari harga Rp22.000 per kilogram. Dan ikan tenggiri naik dari harga Rp55.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan udang naik dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Dan cumi naik dari harga Rp65.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Harganya kan naik, soalnya nelayan kan jarang yang dapat, terus ombaknya itu besar, angin, terus menjelang tahun baru memang agak mahal ikannya. Untuk harga ikan tongkol saat ini berapa, Bu? Lihat tongkolnya, tongkol kan macam-macam, ada 5. Kalau harga tongkol tuna itu lebih mahal, harganya 25, 26. Itu per kilogram? Per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Biasanya kalau harga murah itu 22 kalau tuna. Sebelumnya? Meski harga ikan naik, tempat pelelangan ikan Puger masih menjadi pilihan warga karena ikannya segar dan lebih murah dibandingkan di pasar umum. Ini belanjanya ya sebenarnya ini harganya murah daripada di pasar-pasar yang lainnya. Di sini lebih terjangkau gitu. Kalau di pasar-pasar lain? Nah, kalau di pasar itu ya agak mahal. Tadi belanja apa saja, Bu? Ada ikan lobster sama ikan banyar juga ada, sama tongkol juga. Untuk kebutuhan apa ini, Bu? Kehidupan ya makan sehari-hari. Harga ikan diperkirakan terus naik karena cuaca ekstrim masih terjadi hingga akhir bulan Desember. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sosialisasi gempur rokok ilegal. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, mahalnya harga daging sapi di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya membuat pedagang pun mengeluh sepinya pembeli. Sementara harga telur ayam fluktuatif atau tak stabil. Pedagang di pasar tradisional Wonokromo mengeluhkan sepinya pembeli daging sapi, dampak harga daging sapi mahal sejak beberapa minggu. Harga daging sapi mahal tembus hingga Rp125.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam di pasar Wonokromo, Surabaya juga tidak fluktuatif. Hampir setiap hari ada perubahan harga naik dan turun. Namun untuk pasokan dari peternak dan distributor masih aman di pasaran. Sebelumnya itu kalau 120, 115 bisa jadi 115 sampai 120. Kalau sekarang 120 sampai 125. Terus untuk pasokan dagingnya gimana, Mbak? Aman? Kalau pasokannya aman, nggak ada apa itu, nggak ada kendala telat daging itu nggak ada. Soalnya dagingnya itu sepi. Cuman dari apa itu dari peternak sapinya itu dagingnya sapinya naik. Untuk harga telur di Wonokromo ini berapa sekarang, Pak, per kilo, Pak? Kilonya 29, Pak. Itu ada kenaikan atau gimana, Pak? Penurunan sedikit, tapi besok bisa naik lagi. Nggak ada apa-apa, naik lagi. Jadi harganya nggak stabil itu? Nggak stabil. Pengaruhnya apa, Pak? Biasanya dipengaruhi, Pak? Cuaca? Pengaruh cuaca, memang harganya nggak stabil. Nggak stabil, Pak, ya? Iya. Dari tengkulaknya memang, Pak, ya? Iya.
Fasilitas kesehatan berteknologi tinggi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan kritis yang merata di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan saat meluncurkan layanan unggulan terbaru di RSUP Kemenkes Surabaya. Sejumlah kasus penyakit jantung bermula dari gangguan kesehatan yang tak tertangani secara dini dengan cepat. RSUP Kemenkes Surabaya kini memiliki fasilitas kesehatan berteknologi tinggi sehingga pasien penyakit jantung tak perlu dirujuk ke luar daerah. RSUP Kemenkes Surabaya mampu melakukan operasi jantung invasif termasuk MICS dan perbaikan katup mitral dan kini menjadi satu-satunya rumah sakit di Jawa Timur yang memiliki layanan radioterapi lengkap, mulai dari simulator, kobalt, hingga brancheterapi. Fasilitas mengatasi penyakit jantung berteknologi tinggi ini mendapatkan respon positif Menkes Budi Gunadi, karena penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia. Bahwa layanan jantung sebagai penyebab kematian kedua terbesar di Indonesia itu harus dibuat merata di seluruh Indonesia. Untuk layanan pasang ring, bahasa sederhananya itu kalau bisa di 514 kabupaten kota. Nanti alatnya kita kasih. Nah, layanan yang lebih complicated, yang lebih susah, bedah jantung, itu saya minta di seluruh provinsi. Sementara itu, layanan ini diharapkan mampu menekan jumlah pasien penyakit jantung di Indonesia yang selama ini lebih memilih berobat ke luar negeri. Oktober kemarin saya menjalani operasi bedah jantung di Rumah Sakit Kemenkes di sini yang ditangani oleh dokter-dokter muda yang sudah berpengalaman, dan hasilnya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Menkes Budi Gunadi menambahkan, fasilitas kesehatan berteknologi tinggi untuk menangani penyakit jantung seperti PET scan, radioterapi, hingga bedah jantung bersistem invasif perlu tersedia di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Situbondo memanfaatkan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT untuk menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal melalui perahu layar wisata di Pantai Pasir Putih. Puluhan layar warna-warni dibagikan Dinas Kominfo untuk mengedukasi wisatawan dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha perahu layar. Suasana dari udara menampilkan deretan perahu layar di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Situbondo. Warna-warni layar terlihat menarik, berpadu dengan birunya laut dan rumbai pepohonan di sepanjang pantai. Perahu-perahu ini bukan hanya menyuguhkan keindahan wisata, namun juga mengemban misi edukasi. Dinas Kominfo Situbondo memasang pesan gempur rokok ilegal pada 50 layar perahu yang dibantu pengadaannya melalui anggaran dana bagi hasil cukai tembakau DBHCHT. Pesan layar ini menyasar wisatawan agar tidak membeli, mengedarkan, atau mendukung peredaran rokok ilegal. Tak sekadar edukasi, langkah ini juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pemilik wisata perahu layar. Sejak layar baru terpasang, banyak wisatawan semakin tertarik naik perahu karena warna dan desainnya lebih menarik. Ya, dampaknya juga bagi wisatawan gitu, sering dia nanya gitu, kenapa Pak seragamnya layarnya nggak seragam gitu. Nah, kita beli pribadi nih kalau awalnya layar. Ya. Nah, mulai semenjak udah kita berseragam, kita biasanya lah unjuk gigi. Alhamdulillah dari pemerintah Situbondo gitu, ini dikasih hibah sama yang mengelola Situbondo gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Situbondo, Ana Kusuma bilang, sosialisasi melalui pesan layar di perahu ini menjadi bagian dari pemanfaatan anggaran DBHCHT yang juga digunakan untuk pemasangan poster
hingga produksi video edukasi tentang bahaya rokok ilegal. Karena Pasir Putih itu wisata unggulannya Situbondo. Nah, menghidupkan kembali, merebranding kembali Pasir Putih perlu dilakukan dengan salah satunya selain kita bisa sosialisasi rokok ilegal kepada masyarakat, wisatawan ya, masyarakatnya Pasir Putih, wisatawan yang datang. Nah, ini juga bisa menghidupkan kembali pariwisata Situbondo, Pasir Putih, ekonomi terdampak. Inovasi ini menjadi contoh pemanfaatan anggaran DBHCHT yang tak hanya tepat sasaran, namun juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal. Brendra Farandika, Kompas TV Situbondo, Jawa Timur. Saudara, seorang petani tanaman hias di Malang sukses menyilangkan tanaman kuping gajah hingga memunculkan jenis baru. Tak hanya pasar dalam negeri, anturium kuping gajah karya warga Malang ini juga diminati pasar luar negeri. Dengan karyanya ini, petani tanaman hias ini bisa meraup untung jutaan rupiah. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci yang terus dipegang oleh Widi Uki Santoso, seorang petani tanaman hias jenis anturium kuping gajah di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Setelah sebelumnya Uki menjadi petani hias berbagai jenis, sejak 5 tahun terakhir Uki fokus pada tanaman kuping gajah. Tak hanya merawat, Uki juga bereksperimen dengan menyilangkan jenis kuping gajah hingga memunculkan kuping gajah jenis baru yang diberi nama Red Hawk. Menurutnya, saat ini ada berbagai macam jenis kuping gajah dengan berbagai karakter. Selama 5 tahun ia menyilangkan kuping gajah, kendala dan kegagalan kerap dihadapi, namun hal tersebut tidak membuatnya berhenti. Berkat ketekunannya, kuping gajah karya Uki sangat diminati oleh para pecinta tanaman hias di Indonesia, bahkan mancanegara. Keterbukaan pasar dan informasi membuat pasar tanaman hias ke mancanegara semakin mudah. Amerika hingga Portugal menjadi negara tujuan ekspor tanaman hias kuping gajah. Pasar luar negeri sangat berminat dengan kuping gajah yang unik dari Indonesia. Waktu itu kan kita memang seorang breeder kan berinovasi, jadi banyak melamun lah untuk mencetak barang yang kualitas. Ya kalau sekarang sih banyak ya dari hybrid Red Hawk itu, dan pasar luar negeri sangat bagus ya. Dari setiap negara itu mintanya konsumen itu macam-macam. Hybrid baru yang selama 5 tahun yang kita cetak akhirnya membuahkan hybrid dari hybrid Red Hawk. Itu warna pink, Red Hawk Farmin Pink ya. Untuk harga satu tanaman kuping gajah mulai dari Rp400.000 hingga jutaan rupiah. Dengan target pasar mancanegara, tak heran jika petani tanaman hias ini bisa mengantongi puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Rumah warga ambruk akibat awan panas Semeru. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, Pengadilan Negeri Malang mengeksekusi sebuah rumah di Kota Malang. Penghuni rumah sempat menolak proses pengosongan rumah yang ditepati dengan menggembok pagar rumah dari dalam. Jurusita Pengadilan Negeri Malang terpaksa harus menggunakan gunting untuk memotong gembok yang dipasang di pagar rumah yang akan dieksekusi. Setelah berhasil memasuki rumah, penghuni yang mencoba untuk bernegosiasi dengan panitera ditolak. Rumah yang dieksekusi ini berada di Jalan Indragiri, Kota Malang. Jurusita Pengadilan Negeri Malang langsung mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Ramli Hidayat, panitera Pengadilan Negeri Malang menjelaskan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan risalah lelang. Pengosongan paksa dilakukan karena pemohon yang merupakan pemenang lelang tidak juga menguasai rumah yang dimenangkan. Kami dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 November tahun 2025 melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang nomor 1115/47/2023 tanggal 22 Januari tahun 2024 yang sudah dibalik nama atas nama Chandra Suyapto dengan luas 405 meter persegi yang terletak di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sementara itu, Ilhamul Huda, kuasa hukum pemohon, bilang bahwa eksekusi rumah berawal dari hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan hingga dilakukan lelang dan dimenangkan oleh kliennya. Dari hal ini dulu
ini juga dilakukan perlawanan oleh termohon karena ada beberapa hal, sehingga sudah juga diputuskan oleh Pengadilan Negeri Malang dan putusannya itu ditolak, sehingga pelaksanaan eksekusi ini bisa dijalankan dengan baik. Setelah proses pengosongan rumah, seluruh barang yang dikeluarkan akan ditampung di tempat penampungan sementara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur melukai warga. 2 orang warga mengalami luka bakar saat melintas di jembatan Curah Kobokan. Sementara itu tidak hanya warga yang ada di zona merah, warga yang cukup jauh dari Gunung Semeru juga ikut mengungsi. Sangat tebal lor, abunya lor. Video amatir warga merekam detik-detik awan panas Gunung Semeru menerjang jembatan Curah Kobokan, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Asap yang disebabkan awan panas mengepul tinggi dan menutup jalan raya. Akibatnya, 2 orang suami istri warga Kabupaten Kediri yang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya kemudian dibawa ke Puskesmas Candipuro. Namun karena luka bakarnya cukup serius, saat ini keduanya sudah dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Yang terdata di Puskesmas Candipuro ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Gladak Perak pada saat awan panas melintas. Jadi hanya ada 2 Bu ya? Pengendara motor atau? Pengendara motor. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Sejumlah warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro yang jaraknya cukup jauh dari lereng Gunung Semeru juga ikut mengungsi di balai desa setempat. Langkah ini dilakukan mereka sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari bencana erupsi Gunung Semeru. Menurut warga, saat kejadian ia melihat langsung awan panas meluncur ke arah tenggara sehingga membuat mereka takut. Sebagai langkah antisipasi, mereka memilih mengungsi di balai desa setempat. Hah? Takut sendiri. Takut sendiri? Iya. Padahal rumah jenengan? Tidak ada apa-apa. Jauh ya? Oh, agak jauh ya. Kenapa ini? Jauh, saya takut ada kabut itu loh. Lava ya? Iya. Jadi ada kabut? Iya, jalan ke sini deh. Sini ya? Di sana kan turun. Turun ya? Iya. Rabu malam, lereng Gunung Semeru masih diguyur hujan deras yang disertai abu vulkanik. Akses menuju Malang saat ini sudah ditutup karena takut membahayakan pengguna jalan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Puluhan rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas pada Rabu sore kemarin. Rata-rata kerusakan diakibatkan adanya timbunan awan panas yang disertai lahar dingin. Kerusakan ini terlihat di Dusun Sumbersari dan Gumuk, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Rumah warga rusak tertimbun material dan bahkan ada yang hancur. Menurut warga, mereka tidak ada yang tahu peristiwa ini terjadi, sebab mereka langsung mengungsi saat sirine bahaya Semeru dibunyikan. Sejumlah peralatan rumah tangga juga banyak yang tertimbun. Barang-barang yang bisa dipakai kemudian diambil warga dan diamankan ke sanak saudara. Saudara mertua, Mas. Kondisinya gimana, Mas? Kondisinya habis, Mas. Kena material? Iya, habis. Tinggal demonya saja. Kalau yang lainnya tertimpa pasir. Ngungsi di mana, Mas? Ini mesti di Klobodoyo, Mas, di pertanian. Iya. Kondisinya ada berapa rumah, Mas, yang kena, Mas? Sekitar 10, Mas. 10 lebih lah. Hancur semua. Mulai dari barat ya sampai ke arah. Sementara itu, pemerintah setempat sudah menutup aktivitas penambangan pasir hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Seorang pengantin perempuan harus digendong ke lokasi akad nikah lantaran banjir yang menggenangi acara resepsi pernikahannya. Hujan yang mengguyur Jombang, Jawa Timur sepanjang Selasa malam mengakibatkan warga terpaksa menggelar acara pernikahan di tengah banjir. Bahkan, pengantin perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah harus digendong saudaranya menuju lokasi akad yang berada di halaman rumahnya. Meski digelar di tengah banjir, akad nikah yang dilaksanakan Rabu siang itu pun berlangsung lancar.
Para tetangga dan kerabat tetap hadir, meski harus melintasi banjir yang merendam jalan desa setinggi 25 hingga 30 cm. Tadi ini kan jam 7 Mas, ya toh. Berhubung ada banjir, ditunda jam 8. Berhubung mau ke sini jam 10, ditunda baru luhur. Jam sama jalanan nanti. Banjir yang terjadi di Desa Pager Tanjung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang ini diakibatkan tersumbatnya aliran sungai dan meluap hingga ke permukiman warga. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Es krim daun kelor buatan santri akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, 2 orang santriwati di Malang berkreasi dan berinovasi membuat es krim daun kelor. Karena daun kelor memiliki banyak manfaat, es krim daun kelor ini diklaim bisa mengurangi angka stunting. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Es krim, siapa yang tidak suka? Olahan satu ini digandrungi hampir semua kalangan, khususnya anak-anak dan remaja. Tapi bagaimana dengan es krim daun kelor? Jika biasanya daun kelor hanya diolah sebagai sayuran, di tangan 2 orang santriwati Ponpes Abdul Malik Fajar Karangploso, Kabupaten Malang, daun kelor diolah menjadi es krim. Kairunisa dan Rifka adalah 2 santriwati yang berinovasi membuat es krim daun kelor. Ide awalnya didasari masih cukup tingginya angka stunting dan mayoritas teman santri yang kurang suka dengan sayur kelor. Cara membuatnya cukup sederhana. Daun kelor yang telah dicuci bersih dikeringkan lalu dihaluskan. Bahan lain seperti susu murni, telur, dan gula jawa dicampur dan dimasak. Setelah itu bubuk daun kelor dicampur dan dicetak. Setelah itu dibekukan dan es krim daun kelor siap dinikmati. Sama Rifka itu habis pulang itu kita ngelihat ada tren suplemen kesehatan kelor bubuk buat nambahin tinggi. Saya sama Rifka tertarik, tapi kita waktu nyoba itu ya rasanya pahit banget, jadi itu ya nggak suka. Juga kadang kalau misalnya kita lagi makan sayur di asrama itu nggak sepenuhnya habis menu yang di asrama. Jadi kita mikir kayak awalnya cuman ngawur aja, kalau sayur sama es krim gitu enak nggak sih? Kepala Ponpes Abdul Malik Fajar menyambut baik dan mendukung penuh inovasi santri ini. Ponpes berharap es krim daun kelor bisa diproduksi dan dipasarkan ke masyarakat. Untuk sementara ini kita masih dipakai untuk pemasaran ya di lingkungan pondok, terutama yaitu untuk para santri yang kita pasarkan di kantin kita dulu, ya. Ya sementara itu dulu sampai terus kita diuji cobakan terus sampai menjadi yang terbaik. Nah kalau nanti sudah terbaik bagus ya tentu kita pengen ekspansi lebih luas lagi untuk masyarakat umum. Meski awalnya hanya coba-coba, namun es krim daun kelor sangat digemari oleh para santri di Ponpes. Mereka berharap produk mereka ini bisa mendapatkan perhatian dan bantuan perizinan agar es krim bisa dijual di pasaran. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.